Katakan mawon. Ya. Ingko perlu ditampilkan pas nganu sesuai dengan arah anu ora. Anu. Apa tetap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Safinatun Najah. Jadi yang kita bawa ini kitabnya adalah kitab syarahnya yaitu Kasyifatus Sajah. Tapi yang kita bahas adalah kitab matan yaitu Safinatun Najah yang ditulis oleh beliau Al-Faqih ya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Ini yang kita baca. Sedangkan kitab yang bisikan ini adalah syarahnya atau penjelasannya. Sehingga kalau kita baca yang di bagian pinggir itu ya. Yang bagian pinggir itu adalah kitab matan. Kitab aslinya. Sebelum kita mulai pengajian kita pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Khususnya kepada penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair, dan juga kepada beliau Imam Syafi'i, dan juga kepada semua guru-guru kita semuanya. Kita doakan dengan bacaan Al-Fatihah. La ridho illah wa rahmatihi wa abtighu al-martatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bab muqaddimah atau pendahuluan. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengirani alam kabeh. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kula ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wadini lan perkara agama. Wasalla lan muga-muga paring rahmat ta'zim Allahu sinten Allah wasallama lan paring keselamatan sinten Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin hiya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi ajma'ina hiya sekabehane wala haula lan ora ana daya sumingkir saking durhaka wala kuwata lan ora ana kuat ibadah
illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi tur maha agung. Ya. Jadi di sini musonif memulai kitabnya dengan basmalah dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca alhamdulillah. Jadi memuji kepada Allah dan juga kemudian mendoakan atau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan kemudian musonif meminta pertolongan pada Allah, ya. Jadi minta pertolongan pada Allah dan pengakuan bahwa tiada daya dan upaya bagi musonif itu kecuali atas kehendak kehendak Allah, atas pertolongan dari Allah. Jadi musonif mengakui tidak bisa apa-apa, semuanya itu atas kehendak dari Allah. Itu ini pembukanya demikian. Nah, kemudian kita coba bahas dari segi i'rabnya dari alhamdu. Nah, alhamdu ini adalah mubtada. Alhamdu mubtada dibaca marfu atau rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Alhamdu itu dalnya dibaca dhammah. Kenapa dibaca dhammah? Karena dia isim mufrad. Lillahi. Lillahi ini khobar syibhi jumlah. Nah, khobar syibhi jumlah maka fi mahalli raf'i. Jadi kalau khobar jumlah itu dan juga syibh jumlah itu mahal fi mahalli raf'i. Beda kalau yang khobar mufrad. Kalau khobar mufrad ya sama dengan mubtada. Langsung marfu'un gitu aja ya. Tapi karena ini syibhil jumlah menyerupai jumlah maka dia mahalli fi mahalli raf'i. Kemudian lam di situ adalah huruf jar. Lam lillahi li itu huruf jar. Huruf jar itu dibaca mabni ya, termasuk mabni. Kemudian lafaz jalalah Allah itu isim yang dibaca majrur ya, karena ada huruf jar di depannya maka lafaz Allah dibaca majrur. Tanda jarnya apa? Yaitu kasroh. Kasroh karena itu juga isim mufrad. Ya, karena isim mufrad tanda jarnya berupa kasroh. Kemudian lafadz lillahi ini sebagai man'ut ya, lillahi sebagai man'ut atau yang disifati. Selanjutnya Rabbil alamina. Rabbil alamina, Rabbi itu adalah isim yang dibaca jar atau majrur. Tanda jarnya berupa kasroh juga karena dia isim mufrad. Nah, ini sebagai naat atau sifat ya, sifat dari tadi lillahi itu yang disifati, Robbi sebagai sifatnya. Kemudian al-alamina. Al-alamina, nah ini sebagai mudhof ilaih. Dari mana mudhofnya? Tadi sama yang lillah Robbi ya. Robbi itu dia tadi selain dia sebagai naat, dia juga sebagai mudhof. Robbil alamina, Robbi mudhof, al-alamina mudhof ilaih. Mudhof ilaih juga termasuk isim yang harus dibaca majrur. Ya, selain huruf jar, nah, mudhof ilaih juga penyebab sebagai majrur. Ya, jadi di depan tadi dimajrurkan, dijarkan karena ada huruf jar. Kalau yang ini dia majrur karena sebagai mudhof ilaih. Nah, tanda majrurnya adalah ya. Kenapa? Karena dia adalah isim jamak mudzakkar salim. Jadi tanda jar itu ada kasroh ketika dia isim mufrad, ada yang berupa ya ketika dia jamak mudzakkar salim. Selanjutnya wabihi. Wabihi wawunya adalah huruf istinaf ya. Huruf istinaf itu huruf yang berfungsi untuk memulai perkataan atau tulisan. Jadi sebagai awal. Jadi ini tidak perlu diartikan ya, tidak perlu diartikan dan juga tidak punya jabatan status karena dia sebagai pembuka saja. Wanya itu. Kemudian baknya ini huruf jar, harful jar, mabni. Kemudian hak, domir hak itu domir yang fi mahalil jar ya, karena dia berada setelah huruf jar maka dia fi mahalil jar.
Nah, domir ha itu kembali kepada lafaz jalalah Allah. Wabihi, betihi itu kembali kepada Allah depan itu. Kemudian nasta'inu. Nasta'inu yaitu fi'il mudhari'. Nasta'inu fi'il mudhari' yang dibaca marfu ya atau rofa. Nah, kemudian setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya itu adalah domir mustatir. Bisa baca mustatir atau mustatar. Domir mustatir yang dikira-kirakan domir nahnu. Nasta'inu ada nun di depan itu sehingga dikira-kirakan fa'ilnya itu nahnu. Jadi nasta'inu fi'il mudhari', fa'ilnya domir mustatir, takdirnya nahnu. Kemudian ala umurid dunya. Ala itu huruf huruf jar ya. Ala itu huruf jar. Kemudian umur itu isim majrur ya. Isim yang dijarkan oleh huruf jar tadi. Tanda majrurnya adalah kasroh. Kenapa? Karena dia termasuk isim jamak taksir ya. Jadi ini sudah ada 3 tanda ya. Tadi majrur bisa dengan kasroh ketika dia itu isim mufrad, bisa dengan ya ketika jamak mudzakkar salim, kemudian kasroh lagi jika jamak taksir. Nah, di sini umuri itu dia dibaca majrur dengan tanda kasroh karena dia jamak taksir. Alasannya kenapa dikasih tanda kasroh adalah dia jamak taksir. Dan ini lafadz umur ini juga dia sebagai mudhof ya. Dia juga sebagai mudhof dan mudhof ilahnya adalah ad-dunya. Umurid dunya, umur mudhof, ad-dunya mudhof ilaih. Mudhof ilaih isim yang dibaca majrur, tandanya adalah kasroh. Tanda jarnya kasroh. Lah mana kasrohnya tidak ada? Ad-dunya. Oh, itu namanya kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kirakan ya. Jadi karena itu adalah isim mu'tal akhir ya, huruf terakhirnya itu berupa huruf ilat yakni alif, di mana alif itu tidak boleh diberi harokat. Tidak boleh dan tidak bisa ya. Tidak bisa diharokati entah itu fathah ataupun dhammah atau kasrah atau sukun ya. Itu alif sehingga yang namanya i'rab itu karena di huruf terakhir maka tanda i'rabnya adalah jer kasroh yang dikira-kirakan ya, itu di ad-dunya itu kasroh muqaddarah. Nah, selanjutnya itu dia juga sebagai ma'tuf alaih ya, jadi umurid dunya ad-dunya ini juga sebagai ma'tuf alaih. Nah, kemudian selanjutnya wadin ya, wadin wadunya wadin wadini wawu. Nah, ini wawunya huruf athof. Yang di atas tadi wawunya huruf istinaf ya, harful istinaf. Yang ini harful atfi, huruf athof. Biasa kita artikan dan ya, huruf sambung. Wadini wawunya harful atfi, kemudian ad-dini itu isim yang majrur dengan tanda berupa kasroh ya, karena dia juga termasuk isim mufrad ad-dini. Itu tanda majrurnya berupa kasroh, alasannya dia isim mufrad. Nah, dia majrurnya kenapa? Karena dia sebagai maktuf. Jadi kalau tadi di depan ada maktuf alaih, itu isim yang berada sebelum wawu, sedangkan maktuf itu isim yang berada setelah wawu atof tadi. Ya, jadi wawu atof ini termasuk bagian dari tabi, yaitu pengikut. Maka isim yang berada setelah wawu atau harful atfi, dia i'rabnya mengikuti isim yang berada sebelumnya. Kalau sebelumnya dibaca majrur, maka setelah wawu juga dibaca majrur. Kalau sebelum wawu atau maktuf alaih dibaca marfu, maka isim setelah huruf ataf dibaca marfu juga. Sama juga ketika sebelum huruf ataf itu dibaca mansub, maka
setelah huruf athof isimnya juga dibaca mansub juga. Nah, ini karena yang di atas ad-dunya itu dibaca majrur, maka wad-dini juga dibaca majrur. Sama-sama majrur, cuma bedanya kalau ad-dunya itu dia tanda majrurnya adalah kasroh muqaddaroh, kasroh yang dikira-kirakan, sedangkan ad-dini itu tanda majrurnya adalah kasroh dohiroh, kasroh yang jelas kelihatan. Itu ya, jadi kayaknya sekilas itu beda, tetapi sebenarnya sama. Tanda jernya sama-sama kasroh. Nah, selanjutnya adalah wasolla. Wasolla, wawunya adalah harful istinaf. Ya. Kemudian wasolla, sola ini fi'il madi, ya fi'il madi. Nah, fi'il madi itu mabni fathah, ya sola. Fi'il mabni fathah. Kemudian sola ini sebagai ma'tuf alaih juga. Kemudian selanjutnya Allahu ini sebagai fa'il. Tadi kan sola kan fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il atau pelaku. Setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Allah ini fa'il, fa'il dibaca marfu, tanda marfu'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian terakhir wasallama, ini wawu harful atfi, huruf ataf, dan sallama fi'il madi mabni fathah juga, ya semua fi'il madi itu mabni fathah, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir juga yang dikira-kirakan lafadz Allah di depan tadi. Nah, wasalama ini sebagai maktuf, ya. Maktuf alahnya sholla, kemudian maktufnya salama. Mungkin sampai sini dulu. Lain waktu kita lanjutkan pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.